Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 4, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan, Angkatan 68. Anggota pada kelompok ini terdiri dari Katrina Mulyanto, Dwi Noviani, Muhammad Yusuf Awang Ma'ruf, Novita Wahyuni, dan Triana Handayani Silalahi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi terkait analisis isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. Perubahan lingkungan strategis ditinjau dari pandangan Yuri Bronfenbrenner. Ada beberapa level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing, yakni 1. Individu, 2. Keluarga atau family, 3. Masyarakat pada level lokal dan regional atau community atau culture, 4. Nasional atau society, dan yang terakhir adalah dunia atau global. Modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Modal insani yang dimaksud adalah modal atau capital dalam konsep modal manusia atau human capital concept. Konsep ini pada intinya menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk modal yang tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan atau ide, kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja. Ada 6 komponen dari modal manusia, yakni 1. Modal intelektual, 2. Modal emosional, 3. Modal sosial, 4. Modal ketabahan, 5. Modal moral, dan 6. Modal kesehatan. Isu-isu kontemporer. 1. Korupsi. Secara harfiah, korupsi mengandung arti kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dan dapat disuap. Korupsi berdampak menghancurkan tatanan bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, mulai dari bidang sosial, budaya, ekonomi, serta psikologi masyarakat. Akibatnya banyaknya terjadi kemiskinan dan kematian di sana-sini. Membangun sikap anti korupsi. 1. Bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menghindari perilaku yang merugikan kepentingan atau melanggar hak orang lain. 3. Menghindari konflik kepentingan dalam hubungan kerja, bisnis, atau bertetangga. 4. Melaporkan pada penegak hukum apabila menjadi korban perbuatan korupsi. Narkoba. Narkoba mengandung arti obat-obatan jenis narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan zat adiktif lainnya adalah zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika. Terorisme dan radikalisme. Terorisme merupakan suatu tindakan dengan penggunaan kekerasan dalam upaya mencapai tujuannya, yang dapat menyebabkan jatuhnya korban jiwa, kerusakan fasilitas publik, kerusakan terhadap lingkungan, serta gangguan stabilitas keamanan. Pencegahan terorisme dapat dilakukan dengan 1. Memperdalam pengetahuan agama, 2. Bijak dalam menggunakan sosial media, 3. Memperluas pergaulan dengan orang yang berbeda latar belakang, keempat, melaporkan apabila menemukan sesuatu yang mencurigakan. Radikalisme. Radikalisme merupakan sikap ekstrem dalam politik yang merupakan suatu paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau perubahan secara drastis. Pencegahan radikalisme dapat dilakukan dengan 1. Menanamkan jiwa nasionalisme dan kecintaan terhadap bangsa. 2. Berpikir terbuka dan toleran dalam bersikap. 3. Waspada terhadap provokasi dan hasutan.
Radikal terorisme merupakan suatu gerakan mengatasnamakan ajaran agama atau golongan dilakukan oleh sekelompok orang tertentu dan agama dijadikan senjata politik untuk menyerang kelompok lain. Pencegahan radikal terorisme dapat dilakukan dengan 1. Kesiapsiagaan nasional. 2. Kontraradikalisasi. 3. Deradikalisasi. Money laundering. Istilah money laundering dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah aktivitas pencucian uang. Pencucian uang merupakan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber awal atau asal-usul uang yang diperoleh dari berbagai bentuk kejahatan, misalnya dari hasil korupsi, penyuapan, penyelundupan, penipuan, penggelapan uang, dan sebagainya. Dampak negatif pencucian uang: 1. Merongrong sektor swasta yang sah. 2. Merongrong pasar keuangan. 3. Hilangnya kendali pemerintah sektor ekonomi. 4. Timbulnya ketidakstabilan ekonomi. 5. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pajak. 6. Merusak reputasi negara. 7. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Tahapan pencucian uang: 1. Penempatan atau placement. 2. Pemisahan atau pelapisan atau layering. 3. Penggabungan atau integration. Saat ini di Indonesia diatur pemberantasan pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Proxy war. Saat ini perang proksi tidak hanya dilakukan dengan menggunakan kekuatan militer, segala cara lain juga bisa digunakan untuk melemahkan atau menaklukkan lawan. Dimensi ketahanan nasional suatu bangsa bukan hanya ditentukan oleh kekuatan militernya, tetapi juga aspek ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Aspek-aspek ini juga bisa dieksploitasi untuk melemahkan lawan. Membangun kesadaran anti korupsi dengan mengedepankan kesadaran bela negara melalui pengalaman nilai-nilai Pancasila. Kejahatan mass communication. Mass communication atau komunikasi massa merupakan proses penyampaian pesan, informasi atau gagasan kepada orang banyak, yaitu publik, melalui media massa seperti media cetak, elektronik, atau penyiaran dan media online. Bentuk kejahatan media massa apabila disalahgunakan antara lain cybercrime, hate speech, dan hoax. Cybercrime atau kejahatan cyber merupakan bentuk kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan internet. Pelaku pada umumnya harus menguasai teknik komputer sehingga mereka mampu menganalisa sebuah sistem dan merusak atau mencuri data. Hate speech atau ujaran kebencian dalam bentuk provokasi, hinaan, atau hasutan yang disampaikan oleh individu atau kelompok yang disampaikan di muka umum atau di ruang publik. Hoax, berita atau pesan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya baik dari segi sumber ataupun isu. Sifatnya lebih banyak mengadu domba kelompok-kelompok yang mudah percaya pada isu-isu tersebut. Pelaku hoax dikategorikan menjadi 2. Yang pertama, pelaku aktif yang dengan sengaja membuat dan menyebarkan berita palsu. 2. Pelaku pasif, individu atau kelompok yang secara tidak sengaja menyebarkan berita palsu. Analisis isu. Untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis, internal dan eksternal, akan memberikan pengaruh besar terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dibutuhkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan objektif terhadap satu persoalan. Teknik-teknik analisis isu. 1. Teknik tapisan isu. Analisis isu. Analisis kesenjangan atau gap analysis. Kesiapsiagaan bela negara. 1. Kesehatan jasmani dan mental. 2. Kesiapsiagaan jasmani dan mental. 3. Etika, etiket, dan moral, serta kearifan lokal. Bela negara, kesehatan jasmani dan mental. Kesehatan jasmani atau kesegaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan dan atau kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan. Sedangkan kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta berperan serta di komunitasnya. Kesiapsiagaan jasmani dan mental. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan atau melaksanakan tugas
atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Sedangkan kesiapsiagaan mental itu merupakan Anda mampu menerima dan berbagi rasa aman, kasih sayang, kebahagiaan, dan rasa diterima oleh orang lain dalam melakukan berbagai aktivitas. Etika. Secara etimologi, pengertian etika berasal dari bahasa Yunani kuno dalam bentuk tunggal yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Kata etika menurut KBBI yaitu 1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. 2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. 3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etiket merupakan bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai aturan tata krama, sopan santun, dan tata cara pergaulan dalam berhubungan sesama manusia dengan cara yang baik, patut, dan pantas, sehingga dapat diterima dan menimbulkan komunikasi, hubungan baik, dan saling memahami antara satu dengan yang lain. Bentuk etiket secara umum, pertama, etiket kerapihan diri atau tata cara berpakaian atau grooming, etiket berdiri, duduk, berjalan, berkenalan dan bersalaman, berbicara, dan etiket dalam jamuan. Moral. Moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kearifan lokal. Analisis urgensi kearifan lokal dapat dibedakan atas skala makro dan skala mikro. Kearifan lokal skala makro merupakan analisis dalam konteks negara dalam tataran internasional, sedangkan kearifan lokal skala mikro merupakan analisis urgensi dalam konteks wilayah dalam satu negara. Rencana aksi bela negara. Aksi nasional bela negara dapat didefinisikan sebagai sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Contoh rencana aksi bela negara seperti berikut. Nilai-nilai bela negara antara lain cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa, memiliki kemampuan awal bela negara, serta semangat mewujudkan negara yang berdaulat. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara antara lain baris berbaris dan tata upacara, keprotokolan, kewaspadaan dini, membangun tim, serta cara kamalam dan api semangat bela negara. Baris berbaris. Peraturan baris berbaris atau PBB adalah suatu wujud latihan fisik diperlukan guna menanam kebiasaan dalam tata cara hidup dalam rangka membina dan kerjasama antar peserta latsar. Manfaat mempelajari baris berbaris yaitu guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan dan disiplin. Tata upacara. Upacara adalah serangkaian kegiatan yang diikuti oleh sejumlah pegawai, aparatur, karyawan sebagai peserta upacara, disusun dalam barisan di suatu lapangan atau ruangan dengan bentuk segaris atau bentuk U. Kelengkapan upacara antara lain perwira upacara, komandan upacara, inspektur upacara, serta pejabat lain sesuai dengan kebutuhan. Keprotokolan. Konsep keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Kewaspadaan dini. Kewaspadaan dini adalah serangkaian upaya atau tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini. Selanjutnya, membangun tim. Dengan memiliki kesiapsiagaan yang baik, maka PNS akan mampu mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Dalam hal ini, PNS diberikan pembekalan berupa pengetahuan dan internalisasi nilai-nilai kesiapsiagaan melalui berbagai macam permainan yang berguna untuk membangun tim. Selanjutnya, cara kamalam dan api semangat bela negara. Cara kamalam atau perjalanan malam, atau juga disebut dengan jurit malam, bertujuan untuk menanamkan disiplin, keberanian, semangat, serta loyalitas dan kemampuan peserta Latsar CPNS dalam melaksanakan tugas dengan melewati berbagai bentuk godaan, cobaan, serta kemampuan memegang atau penyimpanan rahasia organisasi
dan rahasia negara. Api Semangat Bela Negara atau ASBN. Pada mulanya api unggun digunakan sebagai tempat pertemuan di samping sebagai penghangat badan dan menjauhkan diri dari gangguan binatang buas. Dalam kegiatan Latsar CPNS, api unggun dilaksanakan dengan tujuan untuk mendidik dan melatih keberanian dan kepercayaan pada diri sendiri. Sekian penyampaian materi dari kelompok 2. Salah dan hilaf kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.